Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gilang Iksan Susanto, berasal dari program studi administrasi publik. Jika kemudian saya menjadi seorang gubernur, langkah awal yang saya lakukan adalah memastikan bahwa sistem pemerintahan yang saya pimpin menerapkan konsep keadilan. Adil bagi yang kaya, adil bagi yang miskin, yang tua atau yang muda, pria atau wanita, yang punya kedudukan ataupun rakyat jelata. Kemudian, melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di semua daerah, bukan hanya daerah tertentu, demi kepentingan pribadi semata. Kemudian, memastikan sistem pemerintahan yang bersih tanpa adanya unsur nepotisme, menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh masyarakat tanpa adanya ancaman dari para aparat. Kemudian membuat sebuah regulasi yang baik dan berkeadilan demi membantu para pelaku usaha UMKM sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat. Selain itu, berkolaborasi dengan para anak-anak muda dalam membangun daerahnya masing-masing dengan berbagai inovasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian menghadirkan pendidikan yang berkualitas serta inklusif di semua daerah agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang baik sehingga dapat menghadirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang betul-betul berkompetensi dan juga berdaya saing. Kemudian membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di masyarakat. Kemudian diharapkan dengan cara-cara tersebut, kita dapat melakukan pengendalian kemiskinan dengan menekan jumlah penduduk miskin demi membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dan terakhir, menjunjung tinggi etika, bukan hanya bagi seorang pemimpin tertinggi, tetapi juga harus dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pemerintahan agar dapat meminimalisir tindakan korupsi, koalisi, dan juga nepotisme. Karena jika etika saja sudah diremehkan, jangankan korupsi, konstitusi saja bisa dilangkahi. Seperti yang kita tahu bahwa gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi yang dipimpinnya. Kemudian, gubernur juga mempunyai kedudukan sebagai kepala daerah dan bersandar pada bentuk pelimpahan wewenang dan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan di wilayah provinsi dan kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan mandat untuk memperpendek rentan kendali pemerintah pusat. Kemudian, gubernur juga memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi desentralisasi, yakni gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah. Kemudian, pada fungsi yang kedua, yaitu fungsi dekonsentralisasi, yakni gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintah, baik itu urusan pemerintah yang absolut ataupun urusan pemerintah umum dengan bersumber pada pendanaan APBN. Kemudian, gubernur juga mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD, serta memiliki beberapa wewenang dalam mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD, menetapkan perda dari keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak, serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, gubernur juga mempunyai hak protokoler dan juga hak keuangan. Hak keuangan di sini meliputi gaji pokok, kemudian tunjangan jabatan, dan juga tunjangan lain. Dan terakhir, kewajiban seorang gubernur yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, yang kedua, menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, mengembangkan kehidupan demokrasi, serta menjaga etika dan norma pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dan terakhir, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik,
dan melaksanakan program strategis nasional dan menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh instansi vertikal daerah dan di semua perangkat daerah. Sekian pemaparan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya lakukan menjadi doa yang bisa diwujudkan di masa yang akan datang. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.